Secara agama sah, tapi secara hukum negara dia masih bisa karena masih belum diputus tali kesepakatan berdasarkan pengadilan tadi. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang ibu sudah memutuskan pada saat itu memutuskan untuk membuka hati lagi untuk pria lain ya, begitu ya. Iya. Terus kemudian lanjut menikah? Iya. Saya kenal lagi gitu, menjalin hubungan lagi selama 1 tahun. Jadi saya nggak mau jatuh di lubang yang sama, di kejadian yang sama. Saya proses pacaran dulu, terus saya akhirnya cocok. Oke. Kenal dengan pria ini sudah jarak berapa bulan tidak komunikasi dengan suami setelah jatuh talak itu? Kalau dengan suami 1 tahun. Sudah 1 tahun. Setelah satu tadi ya, tahun. setelah Iya. ucapan tadi ya. Iya. Ya berarti udah jatuh. Ya. Terus kemudian bertemu laki-laki ini berpacaran, Iya. kemudian menikah. Menikah, tapi itu juga nggak gampang. Jadi tadinya orang tua saya nggak setuju Kenapa? karena kita beda suku. Cuman karena sayanya suka, ya kita jalani aja. Jadi menikah. Jadi akhirnya menikah, orang tua wali, Iya. ayahnya yang jadi wali. Iya. Oke, terus bagaimana kehidupan rumah tangganya setelah menikah? Kalau dari awal kita alhamdulillah, jadi kita punya usaha, saya bekerja. Walaupun saya di posisi di garmen itu ya, saya bekerja di garmen sama-sama suami gitu, bareng sama suami. Walaupun kenalnya saya di situ ya? Iya. Walaupun sayanya selalu lebih tinggi jabatannya dari dia. Secara penghasilan juga lebih besar. Iya. Terus saya juga punya usaha konveksi, terus baju sisa ekspor. Ya kita alhamdulillah rezekinya sampai kita kebeli rumah, kebeli mobil. Tapi berjalan berapa tahun gitu kita menikah, proses menikah gitu. Tahu-tahu usaha saya bangkrut. Ini setelah bangkrut, saya dengar katanya suami selingkuh. Iya. Mbak ini tahu dari mana kalau suami selingkuh? Setelah kejadian itu saya jadi tahu semuanya. Dulu setiap saya usaha dapat uang, nanti uangnya saya taruh ya, gitu ya mah. Saya yang pegang, saya yang kumpulin, iya. Tapi setelah kejadian usaha saya bangkrut, baru saya tahu, oh ternyata uang itu kemana tabungannya, gitu. Katanya habis buat bayar hutang. Terus mobilnya kemana, terjual juga buat nutupin hutang. Jadi uangnya dipakai untuk itu ternyata Iya, ya? ternyata setelah saya tahu dia ada main dengan istri orang. Gitu. Dengan istri orang? Iya. Ada bukti yang bisa ibu dapatkan? Saya itu langsung ke Pak RT-nya, yang jadi kejadiannya itu dia digerebek gitu. Jadi saya nggak langsung percaya, jadi saya tanya dulu dari mana ini sumber berita. Saya tanya dari Pak RT, oh saya datengin Pak RT, betul memang waktu malam itu saya jadi gerebek orang ini gitu, nangkep orang ini. Jadi ternyata selama ini uang tabungan dari hasil usaha dipakai untuk dengan wanita lain ya Mas. Jadi itu tadi yang mempercepat kehancuran bangkrut tadi itu. Jadi kan begini saja. Allah Ar-Razzaq sang pemberi rezeki berikan rezeki pada hambanya. Hambanya kalau semakin baik, semakin apa, maka Allah akan semakin melimpahkan. Semakin baik itu maksudnya apa? Rasa syukur, ditermakan, di jalan untuk keluarganya, anak-anaknya sekolah, untuk membantu orang lain yang memerlukan, dan pendek kata, semua jalan kebaikan. Tapi ketika Allah Sang Razzaq itu memberikan rezeki yang luar biasa, ternyata dibuat kemaksiatan. Itu kan sama dengan bahasa kita begini. Loh, Anda ini saya kasih, tapi kok Anda memuji saya itu gimana? Coba pikir dengan akal sehat, gara-gara seperti itulah. Maka akibatnya apa? Allah menurunkan peringatannya. Ini namanya idzar, memberikan peringatan, teguran supaya apa? Supaya orang ini sadar dan kembali ke jalan yang benar. Nanti ketika usaha lagi, mungkin Allah akan bantu lagi gitu loh. Jadi tujuannya. Tapi seringkali orang ketika diuji kemakmuran, orang tidak tahan, kemudian berfitnah poyak di jalan kemaksiatan, Allah berikan peringatan, dibuat bangkrut supaya apa? Supaya orang menjadi kembali. Tapi banyak orang tidak sadar gitu loh. Nah inilah saya kira tadi kan akhirnya terkuak kan gitu loh tadi. Itu adalah bagian dari cara Allah memberikan peringatan dengan cara kemudian apa itu dibangkrutkan. Yang kedua, tidak sepatutnya ketika mendapatkan karunia Allah itu kemudian dibuat jalannya menyimpang. Apalagi yang kedua tadi, menyimpangnya tadi itu kemudian dengan istri orang itu kan luar biasa. Jangan kan itu dengan orang yang masalah yang tidak boleh kan.
Kalau misalkan dengan poligami mungkin soal lain, tapi ini kan penunjuk kata tidak boleh melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini kemudian bagaimana setelah perselingkuhan itu, gimana hubungannya ibu dengan suami? Saya tetap menjaga hubungan karena ada anak. Saya itu posisi suami udah nganggur. Karena kan dia satu perusahaan sama cewek itu, jadi dikeluarin gitu ya. Akhirnya dia nganggur, saya yang harus cari uang. Saya jualan gorengan, saya jualan sayuran. Yang penting hidup kita tetap berjalan demi keluarga. Jadi maksud apa yang dilakukan ibu ini menerima kelakuan suaminya, bahkan sampai suaminya pun sempat nganggur, ibu ini yang mencoba mencari nafkah. Iya, ini luar biasa ini perjuangannya Mbak Mia. Cuman saya belum dapat tahu tadi ya, apa yang dilakukan oleh suami dengan peringatan Allah seperti tadi. Apakah dia semakin menunjukkan pintu taubat kembali ke jalan, ataukah dia masih biasa-biasa saja? Biasa-biasa aja. Nah, harusnya ketika orang dalam keadaan melakukan perbuatan fahisyah tadi itu, dia menyadari dan kemudian dia beristighfar, bertaubat dan kembali tuntunan Allah. Sebab kalau tidak, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan dosa, kemudian orang itu bertaubat, maka kata Allah, pengampunan Allah itu, rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Jadi artinya ketika kita ketuk dengan pintu taubat, maka Allah akan menerima taubat. Makanya di dalam banyak ayat itu kan menjelaskan, Innallaha tawwabul ghafur, ghafur rahim. Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan maha mengampun. Itu menunjukkan samudra pengampunan Allah sangat luas, maka hambanya harus menuju pada ampunan Allah. Keluarga ibu tahu suami selingkuh, tahu karena udah tinggal serumah ya. Iya. Terus kemudian ibu tinggal serumah, masih sekamar atau beda atau bagaimana suasana di rumah itu? Seperti apa? Enggak, setelah ketahuan. Setelah suami ketahuan masih satu kamar. Masih satu kamar. Iya. Tapi di situ nggak ada keinginan untuk berpisah? Ada. Tadinya saya ingin berpisah gitu, cuman karena kita ngelihat anak sama ngelihat keluarga, ya udah kita jalani, kita coba. Gitu, walaupun dengan keadaan suami pengangguran. Dengan menjual gorengan gitu cukup untuk kebutuhan sehari-hari di rumah? Alhamdulillah. Cukup. Itu saya mulai lagi usaha, mulai lagi berjalan. Akhirnya suami jadi masih tetap nganggur. Sayanya mulai stabil, udah kebeli lagi motor. Terus saya tetap jualan gitu. Saya lancar usahanya, kebeli motor, dia masih nganggur. Akhirnya lama-lama kan saya habis modalnya. Habis modalnya, dia minta pulang kampung, mau cari modal. Nah, di kampung itu selama 1 bulan dia kalau kabar ada, cuman buat ngasih nafkah jadi seadanya. Gitu. Dengan cara apa dia cari nafkah di sana? Dia di sana cuman diam aja, cuman cari pinjaman ke keluarganya. Jadi dari uang pinjaman itu kadang suka ngirim. Dia atau sempat tidak sama sekali. ngirim. Cuman tidak bisa mencukupi buat biaya sekolah, buat makan. Gitu. Nah, sampai sekarang masih terpisah ibu dengan dia? Masih. Setelah itu dia tetap nggak dapat uang itu. Akhirnya udah 1 bulan di kampung, saya suruh pulang. Udah pulang di rumah pun masih nganggur. Akhirnya saya sampai minta tolong ke saudara. Ngemis-ngemis minta kerjaan, tolong bantu saya. Soalnya saya punya anak, saya juga punya utang gitu. Biar dia kerja, oke. Tuh. Akhirnya dia minta cariin modal buat itu usaha taksi online. Kalau kita lihat tadi itu kelihatan dia bilang rasa tanggung jawab. Harusnya kan tanggung jawab. Tapi ketika tadi saja udah kelihatan Mas Hari. Jadi ketika Bu Mini tadi dengan usaha konveksi dan macam-macam berhasil tadi, dia aja sudah melakukan penyimpangan. Tadi itu kan menunjukkan melakukan mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Mbak Mimin. Yang kedua, ketika sudah jatuh bangkrut kemudian keluarga, seharusnya kan dia makin giat berusaha. Selain pertama adalah bertobat mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berikhtiar sekuat tenaga untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan nafkah pada keluarga. Tapi kan tidak tadi. Kemudian
meminjam itu memang solusi sementara, tapi itu adalah berbahaya kalau ini diteruskan. Karena apa? Kalau tidak ada masukan, lama-lama nanti kan orang akan menagih pada kita tidak ada lagi pasokan stok untuk bisa membalikan. Jadi meminjam itu sasaran awal, setelah itu adalah bersungguh-sungguh untuk melakukan ikhtiar dan usahanya, maka barulah kemudian akhirnya dapat. Tapi kan akhirnya tidak lah. Inilah saya kira kadang-kadang benih-benih keluarga itu ambruk, itu salah satunya adalah pertama aspek ekonomi, yang kedua adalah ada di antara pasangan itu mengingkari ikatan suci ini, yang ketiga adalah kemudian rasa tanggung jawab itu melemah, dan yang keempat adalah putusnya komunikasi dirinya dengan Tuhannya. Inilah yang kemudian semakin menjauhkan keberkahan keluarga itu dan rahmat Allah menyelimuti keluarga itu. Karena itu jalannya adalah kembali pantutan agama, ikhtiar dimaksimalkan, relasi diperluas, maka Allah akan menurunkan pertolongan.